Tidak mungkin kita membahagiakan orang lain kalau kita belum mencapai kebahagiaan. Syarat mencapai kebahagiaan adalah sakinah. Ari ente masih kene tersinggungan, dikit-dikit protes, tidak suka marah-marah. Nih saya kasih tahu, ada istri saya di sini saksinya. Saya kalau masuk WC dan WC kotor bekas orang, saya nggak pernah marah. Ya kumaha ya jelema teh harus ke WC. Kalau terki enggak, saya sikat. Karena kalau marah-marah tidak membuat WC jadi bersih. Anak saya masuk WC, saya tahu anak saya. Walaupun saya nggak lihat anak yang mana yang masuk WC, dari WC bekasnya saya tahu. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, saya tahu. Cara nyimpen odolnya seperti apa, saya tahu. Cara nyimpen sikat gigi seperti apa, saya tahu. Bak mandi masuk sabun, saya tahu anak yang kemana. Dan saya nggak pernah ribut. Kalau bekas anak pun, saya nggak pernah dikejar anak saya. Kamu tadi masuk WC ya? Itu sabun masuk nggak selesai. Makanya saya bedahkan, saya sikat. Nanti kalau dia masuk lagi ke WC, kali aja dia ingat, oh tadi bekas sabun sekarang udah bersih, pasti sama ayah. Sugan eraheun. Makanya saya itu di rumah, para sahabat, gak pernah saya marah-marah nyuri ini, gak pernah. Ada istri saya. Nih saksinya. Kalau banyak rambut berantakan, saya nggak pernah ribut. Iya rambut tuh saha, urut saha, jorok, nggak pernah. Saya ambil solasi, saya lilitkan di tangan saya, langsung plak 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 plak, beres bersih. Karena saya tidak suka rambut berantakan. Kalau ada rambut nyumpal di saringan WC, saya tahu bekas anak yang mana, saya cabut sendiri, saya buang, nggak pernah ribut. Karena ribut tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini saya ngasih contoh. Sugan areling atuh. Gak perlu marah. Di rumah saya banyak juga yang ngerokok. Puntung rokok ada. Dan saya kalau ngambil puntung rokok bekas kalian ketika kalian sudah pergi. Karena kalau saya ambil kalian masih ada, perasaan saya nggak nyampe, takut kalian tersinggung. Makanya sudah pergi saya ambilin. Itu cara saya. Makanya saya nggak pernah melarang, mual nitah, mual ulah, mere contoh. Da amak-amakan mual mereskeun masalah. Gitu aja kok. Sederhana. Kolam kotor, nggak pernah saya pusing, bedahkeun we, bersihan, beres. Karena tidak ada kemarahan yang bisa menyelesaikan masalah kecuali menambah masalah baru. Sugan ari diceramahan ke arera. Ini masalah ego, masalah ego. Kalau kita belum bisa mengalahkan diri sendiri, yang keluar adalah konflik. Orang yang konflik dengan pikirannya, mulai keluar dari lisannya konflik dengan orang lain. Ini saya kasih tahu, siapapun yang masih konflik dengan orang lain, itu Anda itu masih punya konflik dengan dirimu sendiri. Can beres. Itu waras. Makanya jihad itu 2, diulang-ulang di banyak ayat. Kalau saya tunjukkan ayat tentang jihad itu cuma 2. Bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim. Apa pesannya? Menang, mana yang harta. Tapi menges menang, lepas ke. Boleh mencari, tapi jangan melatih diri mencari. Latih diri untuk melepaskan. Itu yang namanya belajar mati selagi hidup. Mengpengker hirup. Dah diajar maut, mah kudu hirup. Merasakan rasanya mati harus ketika hidup. Danges maut, mah mau bisa ngerasakan. Sok tanya nu pae, kumaha rasana pae? Mau bisa ngejawab.
Nih saya kasih tanya. Saya tanya nih kalian, gimana rasanya ketika kamu dalam hidup ini sudah merasakan mati? Damai ayah, damai. Gimana rasanya ketika kamu mengalahkan egomu? Damai, damai. So, praktekkan. Belajar dengan saya bukan membicarakan kebaikan, melakukan. Jangan jadi kolektor ilmu, gak perlu banyak ilmu. Yang penting rubah, hijrah. Tiap tahun baru hijrah, karnaval. Beringkat itu, beringkat di terobah. Sekarang karnavalnya dengan akhlak, karnavalnya dengan perubahan. Lain dang dan wungkul. Paham ya? Paham apa tidak? Baik. Jadi Allah mengatakan baca kitabmu, baca kitabmu, baca kitabmu. Buat apa? Setelah kamu tahu ada data karma apa di dalam tubuhmu, kamu tahu bagaimana cara mengubah nasibmu. Jadi selama ini kalian kenapa tidak bisa mengubah nasib? Karena belum tahu cara membaca data karma di tubuh. Lamun teu bisa, sok minta tulung. Kanu bisa. Tapi saya akan bacakan 95%. Kalau saya bacakan tahun sekian mati. Stres, nambah stres. Jadi gak akan saya bacakan walaupun saya tahu. Nah, jadi sekarang jelas apa yang harus kita lepaskan. 1, amwal, harta. 2, diri, anfus. Diri yang mana? Diri yang palsu. Diri yang dikendalikan oleh pikiran. Kalau diri yang sudah asli, diri yang sudah dikendalikan oleh kesadaran, tidak mungkin ego. Dan kudu diomente iya. Cuman selama ini kan gak jelas. Jihad. Kunaon? Harta jeung diri teu naon maot oge. Allah mah tidak nyuruh kita mati. Allah itu menyuruh kita belajar mati dalam hidup. Gitu. Sing bisa ngajangka pageto mati sak jeroning urip, belajar mati selagi hidup. Apa hasilnya kalau sudah sakinah? Mawadah. Kalau sudah mawadah, warohmah. Nah kita ini kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah, lamun anu kawin. Jadi sakinah itu seakan-akan kudu kawin heula. Sakinah itu adalah kondisi batin kita yang tetap dalam keadaan nyaman, tentram, tidak merasa terganggu apapun yang terjadi di luar dirimu. Karos, ini kalian nih wajahnya wajah-wajah yang sering baperan. Apa yang terjadi di luar selalu mengganggu, selalu merasa tidak nyaman. Inginnya semua orang memuji kita, inginnya semua orang simpati kepada kita, inginnya semua orang hormat pada kita. Satu saja menghina kita, baperan, gak siap, merasa terganggu. Lihat saya semuanya. Ketika kalian masih merasa terganggu oleh situasi di luar dirimu, ada masalah besar dengan dirimu. Kenapa saya sebut masalah besar? Karena ini perlu hijrah, perlu jihad, perlu sungguh-sungguh mengubah diri. Gimana cara mengubahnya? Nah, disinilah ketika kesadaran kita sangat rendah, yang mendominasi kita adalah pikiran kita yang palsu, maka penderitaan tidak bisa dihindari lagi. Dapat sehat teh akibat berjamaah.
cekcokna. Saya perbolehkan kalian cekcok, tapi saurang-saurang. Ya, kalau mau cekcok, sepakati dulu. Gantian ya. Mau ribut, dari ributnya lamun saruana. Apalagi kalau yang cekcoknya sorangan, muali lagi capek. Da jelema nu amak-amakan, mun diantepkeun da capek. Eureun we nambah amak teh lamun diseuneun. Tah urang teh sok mere seuneu. Padahal sudah belajar dalam hidup, seuneu mah ngan bisa paehna ku cai. Nu hiji seuneu, nu hiji kudu dijadi cai. Ieu nu hiji seuneu, nu hiji seuneu deui. Jadi bisa dibaca para sahabat. Saya bisa tunjukkan dari ujung sana sampai ujung sini, kalian itu dominannya apa sebetulnya? Air, api, udara, tanah. Bisa ayeuna ge kabaca. Ngan kudu mayar. Tong hayang gratis wae atuh. Jadi unsur dominannya kita tuh apa? Ada yang unsur dominannya api, saya tahu. Ada yang unsur dominannya air, saya tahu. Yang unsur dominannya tanah, saya tahu. Yang unsur dominannya udara, saya tahu. Tahu. Karena itu data yang kalian bawa, tersimpan di tubuhmu, tersimpan, bisa dibaca. Gampang. Gitu. Nanti kalau mau dibacakan oleh saya, daftar dulu. Ya. Nanti daftar sama anak saya yang paling besar, biar dikoleksi dulu datanya. Ya, daftar sama Teh Putri, cari nomor teleponnya aja di grup. Kalau belum tahu catat nomornya. 0812 14 34 5858. Catat oleh. Antri. Karena apa? Biar fokus perubahan nasibnya. Selama ini kita mengubah nasib itu sembrono, gak fokus. Karena kita juga tidak pernah menganalisis sebetulnya kesalahan saya di mana. Karma yang harus saya selesaikan dalam hidup ini apa? Padahal udah jelas, cuman tidak bisa baca. Ngenteng mah mineng. Ayo we ngebeureman pipi. Hartos. Jadi sekarang ngerti jihad itu? Ayo ulangi lagi. Jihad itu artinya sungguh-sungguh melepaskan kemelekatan pada harta. Latihannya adalah mencari, memberi, mencari, memberi, mengumpulkan, melepaskan. Kade ulang ngumpulkan wungkul. Nah, melepaskan kemelekatan pada diri yang palsu. 2 latihannya. 1, jangan serakah pada yang kita ingin. 2, tongewa pada sesuatu yang kita tidak ingin. Udah dicatat? Kade. Ulah barho. Bubar. Poho. Ai tadi teh ngaos eusina naon? Keula naon? Oke, lamun asup ka restoran geus dahar tempe 5, tahu 3, pindang bandeng 2. Naon tadi nanti tuang? Ya kayak naonnya? Eta nepi kata inget dahar tempe 5. Subhanallah. Cing atau pohon teh ulah kitu-kitu teuing. Nah, semakin jelas sekarang. Jadi disinilah sebetulnya latihan yang sungguh-sungguh melepaskan kemelekatan. Untuk apa? Supaya saat sakaratul maut kita tidak terikat lagi oleh ketebalan kemelekatan pada yang 2 itu. Maka siapapun yang ketebalan kemelekatan pada yang 2 itu terbawa saat mati, makanya kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal pada saat dia dibangkitkan lagi. Itu.
Nah, sekarang kita lihat ayat lain. Ya, saya mau tunjukkan karena ayatnya banyak, tentu saja saya tidak menunjukkan semuanya. Tetapi inti-intinya saja. Kita lihat surat yang ke-29 ayat yang ke-6. Nah, lihat. Waman jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, nah sayang sekali di terjemahan yang ada itu kata jihad jarang diterjemahkan. Lalu dipersepsi jihad itu seperti kebanyakan orang. Jihad itu jadi menyerang orang. Jihad itu menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu salah kaprah itu tentang jihad. Jadi jihad sendiri artinya adalah sungguh-sungguh. Perhatikan saya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh ya, maka kesungguhan itu sesungguhnya fa inna ma yujahidu li nafsi. Kesungguhan itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk dirinya sendiri. Sok, sungguh-sungguh dalam hal apa? Tentu saja sungguh-sungguh dalam hal tertentu yang sudah kita tentukan. Ayo sungguh-sungguh dalam hal apa? Saya sungguh-sungguh ingin mengubah diri saya. Saya sungguh-sungguh ingin mengubah nasib saya. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bahasa lain adalah fokus. Tidak kehilangan fokus. Makanya kemana pikiran diarahkan, ke situ energi dialirkan. Nih lihat saya. Kita punya uang 100.000. Hilang. Terus aja kepikiran yang 100.000 itu. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi akan dialirkan. Terus mikirin yang 100.000 hilang. Jadi duit banyak yang akan datang kepada kita tidak terpikirkan sama sekali. Nu 100.000 leungit, nu gede teu datang-datang. Nggak rubah nasibnya. Makanya begitu kita tidak memfokuskan pikiran pada yang 100.000, percaya bahwa Allah akan menghadirkan uang lebih banyak dari itu. Arahkan saja pikiran kepada yang lain. Di mana pintu tertutup, berarti Allah sedang membukakan pintu yang lain yang akan dibukakan. Arahkan ke situ. Di situ kedahsyatan mulai datang. Selama ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Begitu ada kejadian yang tidak enak, fokus saja pada yang tidak enak. Ya, terus tidak enak. Karena kemana pikiran itu diarahkan, ke situ energi akan dialirkan. Habis energi hanya untuk hal yang tidak berguna. Bagaimana kita bisa mengubah keadaan kita? Nih contoh. Maaf ya. Terbaca dari data karma bahwa kamu ini sebetulnya di usia sekian sampai sekian akan mengalami kesulitan yang luar biasa secara finansial. Kabaca, teteh. Kabaca. Nanti saya beritahukan deh. Nah begitu saya beritahukan bukan berarti langsung ikuti pikiran saya. Itu cuma 50% mutlaknya. 50% bisa diubah. Oh di usia sekian saya itu akan mengalami kesulitan finansial. Yes, saya akan rubah cara hidup saya. Saya akan rubah cara berpikir saya. Ternyata apa yang diramalkan berdasarkan data karma itu tidak terjadi. Di usia itu ternyata kamu tidak mengalami kesulitan finansial karena sudah diubah. Jadi pembacaan data karma itu semata-mata untuk melakukan tindakan preventif agar itu tidak terjadi. Pernah dengar ada orang yang divonis oleh dokter karena mengidap penyakit tertentu? Ibu teh bakal maut 3 tahun deui cek dokter. Karena sudah divonis 3 tahun gak akan mati, apa yang terjadi? Setiap hari dia teh selalu saja kemana-mana bawa uang. Nggak bagi. Nah ibu jantan bager 3 tahun deui.
Apa yang terjadi? 3 tahun yang diponis dokter tidak terjadi. Sampai sekarang dia masih hidup. Gara-gara dia berubah kehidupannya. Itu namanya mengubah nasib. Jadi kalau nanti dibacakan oleh saya, kemudian dapat data ini bukan untuk diyakini. Tetapi itu dijadikan sebagai landasan untuk mengubah diri. Sehingga perubahannya jadi fokus. Itu. Ada yang pernah baca saya. Karena saya punya garis-garis di sini. Dari garis wajahnya, Anda itu akan mengalami kesulitan ekonomi. Alhamdulillah. Di bejaan. Makanya saya sekolah. Saya nggak mau tinggal di kampung. Udah di bejaan. Gak mau, saya sekolah. Saya rubah nasib saya. Maaf, saya pernah jadi asisten rumah tangga. Saya pernah melakukan semua jenis pekerjaan. Dan ketika saya melakukan semua jenis pekerjaan itu tidak ada keluhan. Karena sudah tahu. Ada data karma yang dibaca orang pada diri saya. Dari garis wajah saya, cenah saya teh pisusaheun. Saya kemudian tidak memvonis diri saya. Cicing we. Kunaon cicing we? Da abdi mah jalmi sesah. Saya mau ngubah. Nah karena saya sungguh-sungguh ingin mengubah diri saya bukan mengatakan hari ini saya sudah berhasil. Bahkan uang saya sering gak laku. Kalau makan bersama, sok aya nu mangmayarkeun. Makanya saya nunggu diajak makan. Ya. Saya itu nggak bisa makan misalkan di warteg, nggak bisa. Kalau ngantar istri saya ke pasar baru, kalau istri saya bisa. Aya bakso juga naraos, makan bakso di situ, nggak bisa. Saya nungguin aja. Saya nggak bisa. Jadi saya kalau makan harus di restoran yang bersih dan mahal. Berarti kudu loba duit. Jadi ponis yang mengatakan garis wajah saya pisusaheun bisa diubah. Ngerti maksud saya? Ya, yang banyak garisnya dengan saya, jangan takut, bisa diubah. Jadi tidak ada nasib yang permanen. Sekalikan itu sudah terbaca sebagai data karma kita yang tersimpan dalam DNA tubuh kita, kalau kita bisa mengubahnya dan mau mengubahnya, bisa diubah. Jadi sejalanlah antara Quran dengan sains. Nah, pelajaran yang berbahaya yang sudah tertanam di kesadaran bawah sadar kita, dari kecil kita diajarkan oleh guru ngaji kita, cenah yang menentukan nasib mah Allah. Maneh mah pibeunghar. Ieu mah pisang sara. Ceksa tos diatur ku Allah di Lauh Mahfuz. Hayang kitu boga Allah nu kitu. Abdi mah da alim. Betul? Nah, jadi sekarang terjawab, Allah itu tidak pernah turut campur menentukan nasibmu. Yang menentukan nasibmu ya dirimu sendiri. Kalau Allah turut campur, cek Allah teh, tong turut campur. Geus ditangtukeun ku kaula, tidak mungkin Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengubah satu kaum. Kalau dia tidak mengubah, mahal mungkin. Nah kita ini sering belajar agama itu terkadang tidak koheren. Satu pendapat dengan pendapat lain berlawanan. Untung saja karena kurang kritis berpikirnya, santai-santai saja. Datara mikir. Gitu. Nah sekarang setelah saya bongkar nih rahasianya hari ini, dan saya sudah ngasih contoh pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri. Ya. Saya sudah baca data saya. Saya itu golongan darahnya A.
Nah Allah ngadamel golongan darah teh beda-beda. Gak mungkin Allah mengadamel hiji perkara teu aya tujuanana. Golongan darah A, golongan darah O, golongan darah AB, golongan darah B. Ternyata golongan darah itu juga menceritakan data karma. Sekarang dunia pendidikan di negara maju sudah berdasarkan golongan darah. Bikin kelas teh berdasarkan golongan darah. Gurunya pun harus cocok dengan golongan darah itu. Bayangkan sudah seperti itu di negara yang beradab. Ari urang mah nya campur we golongan darah naon oge. Gurunya golongan darah apapun masuk ke kelas itu. Makanya ada siswa yang tidak cocok dengan gurunya. Begitu siswa tidak cocok dengan gurunya, apa yang terjadi? Otoritas guru berperan. Mun teu nurut ka aing sia. Cepret. Iya, makanya penghapus melayang. Ada guru kemudian menempeleng muridnya. Masalahnya ini barbar. Karena kita tidak mengikuti riset-riset terbaru tentang itu. Makanya kita akan bikin di sini sekolah berdasarkan golongan darah. Itu luar biasa. Bahkan diet makanan sekarang berdasarkan golongan darah. Saya golongan darahnya A. Menurut riset golongan darah A itu rentan terutama jantung. Saya sadar karena rentan jantung saya maka saya tidak banyak makan minyak. Saya berhenti makan goreng-gorengan. Kan bagus informasi itu bagi saya. Makanya saya jarang sekali makan lemak jenuh. Makanya kalian naik ke Jelekong ngikutin saya. Ngos-ngosan semua. Kenapa katanya? Kok saya jalannya cepat sekali? Beda dahareunana. Ngerti maksud saya? Nah dengan begitu kan kita bisa merawat tubuh ini semaksimal mungkin. Sehingga tubuh ini jadi kendaraan hebat. Yang bisa mengantarkan sang penumpang jiwa menuju tujuannya. Jangan sampai jiwa ini belum sampai pada kedewasaannya. Tubuh sudah roboh duluan. Kan bahaya. Jadi sekarang itu golongan darah. Ada diet berdasarkan golongan darah. Sistem pendidikan berdasarkan golongan darah. Bahkan nih di Jepang mencari jodoh pun ditanya golongan darah. Karena ada riset yang mengatakan golongan darah ini dengan ini gak cocok. Walaupun ada perbedaan supaya perbedaannya tidak terlalu banyak. Lalu mencari golongan darah. Jadi surat-suratan di Jepang bukan I love you. Ari maneh golongan darahna naon. Mun cocok diteruskan, mun teu manteu. Luar biasa. Ini sudah kemajuan zaman. Sudah sampai ke titik itu coba. Betul enggak? Iya. Nah makanya kalau orang tua kita makan dulu ya mencari jodoh teh syaratnya ini, itu, ini. Dulu belum terungkap secara saintifik. Sekarang mah sudah sampai pada tingkatan golongan darah ini cocok dengan golongan darah apa. Mun pas saya teh terongkah teuing. Luar biasa? Luar biasa. Jadi sebenarnya temuan-temuan neuroscience, riset-riset modern, itu kalau kita cermati ternyata semua itu justru membimbing kita untuk menjadi tambah baik. Tambah lagi spiritual. Makanya spiritual, saya kaget. Spiritual itu ternyata dari bahasa Latin, dari spiritus. Jadi spiritual itu dari spiritus. Tahu spiritus? Spiritus. Masih ingat gak dulu? Nah, kalau usia-usianya yang di atas 50 ke atas mah pasti manggut. Karena dulu zaman PLN belum ada, kita pakai lampu petromak. Lampu petromak itu kan pakai ada lampunya terbuat dari kain. Nah itu kemudian si kainnya itu ya kalau baru dibeli, nah itu kayak burayot. Jadi burayot di Garut tidinya kade, mikir tuh ulah kemana-mana. Ya Asep kade. Nah burayotnya dari situ.
karena belum mendapatkan spiritus, makanya masih burayot, lemes. Nah, dimasukkanlah spiritus ke dalam, kemudian disulut. Nah, jadi spiritus itu sebetulnya adalah pemicu penyulut. Nah, kemudian mulai itu dipanaskan si calon lampunya itu, dipompa tuh, dipompa. Begitu dipompa, tekanan di dalam tabung naik, kemudian minyak tanah naik ke atas. Nah, di atas itu ada nozzle namanya, sehingga minyak tanah itu datang ke situ sudah berupa uap bertekanan tinggi, masuk ke situ, dipicu oleh spiritus. Nah, begitu, langsung bulet, karena sudah ada pemicu. Jadi asalnya itu lenyed. Nah, lenyed bahasa apa ya? Ini bahasa Sunda itu kaya banget. Lenyed, ranyed. Ranyed. Ini bahasa Indonesianya apa itu? Lepek. Lepek. Sebetulnya bahasa asingnya impoten. Makanya yang impoten perlu spiritus. Nah, perlu spiritus. Nah, kemudian ketika dipanaskan, dipompa, itu langsung bulat. Ketika bulat, berayu. Jadi menerangi semuanya. Jadi yang ranyed, yang lepek tidak akan menghadirkan cahaya. Yang bisa menghadirkan cahaya itu yang tekanan tinggi, brai, caang. Makanya lampu petromak itu dulu menjadi lampu idaman di zamannya. Ya, sedikit lebih mewah dari cempor. Masih ingat ya dulu? Masih ingat. Pokoknya saya dulu tugasnya kalau sudah mulai rep-repan maghrib, saya di rumah bagian nyalakan lampu petromak. Gitu. Wah, itu mau Pak. Luar biasa ya. Nah, sekarang saya sudah gak lihat lagi itu ya, barang itu. Itu adalah teknologi dulu, tetapi itu fisika. Keren banget ya. Jadi syarat untuk bercahaya, satu harus ada tabung, dua harus ada spiritus, tiga harus ada minyak, baru berai caang. Sama. Kita juga harus punya tabung, harus ada minyak. Maka di Quran dikatakan minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Berai, namanya nurun ala nurin, caang. Keren ya? Jadi leluhur kita itu bikin sesuatu sudah sangat luar biasa. Baik, kita simpulkan. Jadi sekarang mengerti apa yang harus kita latih dalam hidup? Satu, boleh mencari, tetapi jangan cuma mencari, belajar melepaskan. Boleh mengumpulkan? Boleh, tetapi jangan terus mengumpulkan sampai mati. Setelah mati yang kita kumpulkan malah kita tinggalkan. Belajar memberi terhadap harta. Yang kedua, belajar melatih diri untuk tidak serakah pada yang kita suka, untuk tidak membenci apa yang kita tidak suka. Kalau ini dilatih terus-menerus, saya yakin kita akan bisa memenuhi ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Balik mulih ka jati mulang ka asal, insyaallah dalam keadaan tidak melekat pada apapun. Jongjon brai miang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.